Kalau ada ini di dalam diri kita, yakin seberkas cahaya akan tumbuh dalam kehidupan kita. Bagi yang sedang terkena problem atau masalah yang menurut ukuran pribadi tersebut sangat berat. Ya mungkin orang lain mengatakan itu biasa, tapi bagi yang menjalankan mungkin bisa berbeda. Karena kita tidak bisa menyamakan untuk mengangkat satu beban. Mungkin satu beban untuk 100 kilo bagi orang yang ahlinya memang dia sudah seperti itu ya nggak ada masalah. Tapi bagi yang nggak pernah sama sekali 25 kilo aja gimana? Sudah sangat berat. Jadi kita nggak bisa menyamakan problem satu orang dengan yang lainnya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu tip yang sangat apik sekali. Apa itu? Ya, Rasul dalam sabdanya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul bin Humaid di dalam musnadnya nomor 636 sebagai berikut, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Ingat, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jadi siapa saja yang ingin menang, sabarlah. Itu. Kemudian jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Jadi jalan keluar itu bersama dengan kesukaran. Maknanya sesulit apapun nanti pasti akan ada jalan keluar. Berikutnya, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Masya Allah, kalimatnya sangat bagus sekali. Anak ulang, ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Kedua, jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Ketiga, sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Ini juga disebutkan dalam kitab Ad-Durrah As-Salafiyah halaman 148. Kalau kita meyakini 3 poin ini, sesulit apapun problem yang sedang hadapi, insya Allah tidak akan minta kematian. Itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa yang ridho terhadap musibah melahirkan hidayah. Ridho terhadap musibah akan melahirkan hidayah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya Quran surat At-Taghabun ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah ada sebuah musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah atau bersabar, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Masya Allah, ketika ia bisa sabar, kemudian ditingkatkan menjadi ridho, akan Allah berikan hidayah berikutnya. Penjelasan yang begitu apik dari ayat ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qur'awi, ia mengatakan dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menginformasikan sebagai berikut. Dari ayat tadi beliau menjelaskan, pertama, seluruh musibah
yang menimpa seseorang individu di antara umat manusia, baik yang terkait dengan dirinya, hartanya maupun yang lainnya, bisa terjadi dengan sebab takdir Allah. Itu. Jadi semua yang terjadi ini tidak terlepas dari takdir Allah. Yang kedua, sedangkan ketetapan takdir itu pasti terlaksana, tidak bisa dielakkan. Kalau Allah sudah mentakdirkan, pasti akan terjadi. Kita suka, kita ridho, kita menolak, akan tetap terjadi. Ketika kita bisa ridho dengan takdir ini tadi, hidayah Allah berikutnya akan menjemput kita, menghampiri kita. Masya Allah, ma'asyarul muslimin. Kemudian Allah juga menyampaikan, barang siapa yang tulus mengakui bahwa musibah terjadi dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan akan memberi taufik kepadanya sehingga mampu untuk ridho dan bersikap tenang terhadap musibah itu. Jadi Allah akan memberikan taufik, Allah akan meridhai, akhirnya Allah memberikan ketenangan dalam musibah itu. Masya Allah, bagus sekali. Bahkan Allah maha mengetahui segala hal yang membuat hamba-hambanya menjadi baik. Kalau enggak dicoba, hamba itu bisa-bisa ia terlena. Tetapi begitu dicoba, ia kembali kepada jalan yang benar. Atau dia Allah maha lembut lagi maha penyayang terhadap mereka. Sejatinya ini bentuk kasih sayang Allah. Ini disebutkan dalam kitab Al-Jadid halaman 313. Masya Allah, bagus sekali penjelasan dari seorang ulama yang luar biasa. Jadi berdasarkan ayat di atas surat At-Taghabun ayat ke-11 tadi, maka kesimpulannya satu, keburukan itu juga termasuk perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah, sebagaimana halnya kebaikan. Jadi baik dan buruk itu sudah ditakdirkan. Maknanya ketika orang ini sudah terlanjur melakukan, terjadi keburukan, ini sudah takdir. Maka bagaimana caranya? Keburukan cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah, agar keburukan itu bisa berubah menjadi hidayah dengan taubat nasuha. Kalau dosa-dosa besar, taubatan nasuha. Yang kedua, penjelasan agung nikmat iman Islam itulah yang menjadi sebab hati dapat meraih hidayah dan merasa tentram. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin mendapatkan hidayah berikutnya, ketenangan, ketentraman hati, ingat iman, tauhid, akidah itu yang harus betul-betul kita bersihkan dari setiap kesyirikan itu. Termasuk di dalamnya kesyirikan di sini syirik asghar, riya. Karena umat Islam itu maaf ini banyak sekali yang riya itu masih terjadi, dan ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasul, syirik asghar. Apa itu syirik asghar? Riya, pamer itu. Ini yang harus kita ketahui. Berikutnya, penjelasan tentang ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, bahkan kebaikan adalah kebaikan lain sesudahnya. Yang namanya berkah, kebaikan ini akan bertambah kebaikan lainnya. Kebaikan ini akan menimbulkan kebaikan lainnya. Kebaikan ini akan mendapatkan kebaikan berikutnya. Itu yang namanya berkah. Jadi segala sesuatu yang bisa mendapatkan kita kebaikan, kita mendapatkan itu namanya berkah.
Yang terakhir dalam kitab Al-Jadid halaman 314 adalah hidayah taufik merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ada dua, hidayah al-irsyad dan hidayah taufik. Kalau hidayah al-irsyad, ilmu ya wajib kita gali. Gitu. Tapi kalau hidayah taufik itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hadir ke kajian ini menjemput hidayah al-irsyad. Itu. Wajib dicari. Kesiapan seorang hamba, inilah nanti Allah akan memberikan hidayah. Itu. Kalau hidayah nggak dicari, bagaimana? Kita dianjurkan minimal sehari 17 kali meminta kepada Allah. Sedangkan tawakal apa itu? Apakah hanya duduk-duduk manis, hanya berdoa saja? Tidak, usaha yang maksimal. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, poin keempat, faedah yang keempat, seorang hamba mukmin akan selalu menyerahkan penyelesaian semua urusan kepada Allah Ta'ala. Apa itu? Yang disebut dengan tawakal. Jadi seorang muslim tidak boleh tawakal begitu saja. Oleh karena itu, bagaimana tawakal? Tawakal di sini harus para ulama memberikan penjelasan yang sangat apik sekali. Yang namanya tawakal itu rukunnya adalah satu, dia harus berusaha semaksimal mungkin. Kemudian ia berdoa, setelah itu hasilnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Mubarak, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan seterusnya. Beliau menyampaikan, Rasul dalam sabdanya, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah, benar-benar bertawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Ini tawakal, contohnya siapa tadi? Burung. Adakah burung yang malas-malesan? Coba nanti pulang atau besok pagi atau apa, kalau ada burung dihinggap di dedaunan, apakah ada yang males? Itu enggak ada. Burung itu begitu datang ke dahan itu, dia tidak berhenti, ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, terus itu. Jadi yang namanya tawakal itu ya usaha semaksimal mungkin. Jadi bukan duduk-duduk manis kemudian nanti menunggu turunnya apa itu? Hujan dari langit. Tapi hujannya bukan hujan air, mintanya hujan emas. Ini tidak masuk ke kategori tawakal. Lihat tadi, burung ciptaan Allah yang satu ini contoh yang sangat ideal bagi yang bertawakal. Maka salah ketika tawakal itu tidak ada usaha semaksimal mungkin. Afan, jamaah, adakah burung yang stres sampai nanti mati gantung bunuh diri? Padahal sekarang tempat makanannya sudah habis. Sawah-sawah, ladang-ladang, danau-danau, semuanya sekarang sudah gimana? Semua sudah diganti dengan berbagai macam manusia. Seandainya manusia itu tempat usahanya, tempat apanya semuanya sudah hilang, musnah, nggak ada, gimana? Stres nggak? Wong setiap hari masih ke kantor aja stres. Itu loh. Kalau masalah tawakal kita kalah sekali dengan burung itu.
Burung seharusnya dia stres. Kenapa? Tempat-tempat dia makan dulu leluasa banyak sekali, tahun 70-an itu mungkin yang masih mengenal itu, Masya Allah, semua tempat-tempat itu masih berupa, ya Allah, burung enak sekali, kemana aja bebas. Coba sekarang sudah sulit. Tapi ingat, burung tidak ada yang minta mati, burung gak ada yang stres, apalagi sampai putus asa ia gantung diri. Mungkin kalau ada itu menjadi valve-nya nanti paling banyak, ya kan? Yang like itu nanti banyak sekali. Heboh di Permata Pamulang ada burung gantung diri. Enggak ada ya. Jadi kalau begitu intinya tawakal tidak boleh tanpa usaha. Usahanya pun wajib maksimal. Insya Allah Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Masya Allah. Jadi di dalam hal ini penting sekali untuk memberikan penjelasan tersebut. Kemudian ini tadi dari sahabat Umar bin Al-Khattab. Saya hanya nyampaikan 2 aja. Kemudian yang kedua dari sahabat Amir bin Umayyah, semoga Allah meridhai, beliau berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku ikat dahulu unta tungganganku, lalu aku bertawakal kepada Allah, atau aku lepaskan begitu saja, lalu aku bertawakal kepada Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ikatlah kendaraanmu atau untamu, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi kalau begitu tawakal gimana? Usaha dulu. Usaha dulu. Baru kita kembalikan kepada Allah. Jadi kalau begitu kesimpulannya, tawakal tidak berarti meninggalkan usaha. Dan sungguh setiap muslim wajib bersusah payah, bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan kehidupannya. Seperti burung tadi, enggak berhenti-berhenti dia mencari kehidupan. Kedua, namun hanya saja tidak boleh menyandarkan dari usaha itu, kerja keras tersebut, tetapi hendaklah meyakini bahwa segala urusan adalah milik Allah dan bahwa rizki itu hanya dari Dia semata. Kalau begitu, dari keterangan ini kita mengejar rizki atau rizki mengejar kita? Gimana? Suaranya kurang kenceng, salah tidak dihukum. Rizki mengejar kita, jawaban yang sangat sahih. Agar kita dikejar oleh rizki, 2 magnet ini harus punya. Apa magnet ini? Takwa dan tawakal. Itu. Takwa adalah usaha yang luar biasa. Tawakal hasilnya kita kembalikan kepada Allah. Lihat surat At-Tolak mulai dari ayat 2-5 itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi bukan kita mengejar rizki, kita itu berusaha ini karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nanti akan memberikan rizki buat kita. Lihat, bagi orang yang beriman dan bertakwa, Allah akan mendatangkan rizki dan dunia ini hina di hadapannya. Itu loh. Dunia dimulia-muliakan padahal dihinakan di hadapan Allah dan Rasulnya. Tapi di hadapan manusia dibalik ini. Inilah yang membuat kita menjadi orang yang sangat sulit sekali keluar dari pelubim. Kenapa? Karena satu, saya akan berikan satu tips khusus ini terhadap dunia.
perbedaan kita dengan salafus sholih kita dulu, para sahabat. Kalau sahabat, dunia ini ditaruh di tangan. Jadi segala sesuatu yang ia miliki ditaruh di tangan. Sehingga ketika terjadi sesuatu hilang, hatinya sakit enggak? Enggak. Kenapa? Karena ada di tangan. Tapi kalau kita dunia taruh di mana? Di tangan atau di hati? Di hati. Begitu dunia hilang, hatinya sakit itu. Iya, jadi kita keluarkan dari hati pelan-pelan ke tangan. Nah, gitu. Jadi dunia untuk apa? Untuk mengejar akhirat. Gitu lah. Wallahu a'lam. Ini materi kita pada hari ini, semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.